Tanpamu Roh Kudus, aku tak berdaya. Hanya Engkau yang dapat merubah hidupku hingga sempurna. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Ya Roh Kudus, jamahlah kami dan ubahlah hidup kami yang merindukan kuasa dan kemuliaan-Mu. Oh, agar kami menjadi manusia-manusia rohani yang kuat. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Ku bersyukur padamu Roh Kudus, karena kuasa-Mu telah merubah hidupku. Haleluya, haleluya, shalom. Bapak Ibu semuanya, ya kita boleh berjumpa kembali, baru mendarat dari Sydney.
ya spesial rekaman lagu ya lebih lagi ya dengan backgroundnya Opera House ya. Dan saat ini kita berjumpa kembali pada acara Mimbar, dan seperti biasanya saya mengucapkan menyapa bagi jemaat GBI Maker. Betapa rindunya hatiku untuk berjumpa dengan kalian. Kalian bisa melihat saya nggak bisa melihat kalian. Terima kasih juga untuk saudara-saudara Lois Brother dan juga grup-grup doa, grup Holy Land, grup-grup jogging. Kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain yang sempat melihat rekaman ini. Saya ucapkan shalom. Selamat berjumpa kembali pada acara Mimbar pada saat ini. Dan mari Bapak Ibu, setelah kita menikmati pujian lebih lagi, pujian itu Bapak Ibu ada 3 album Bapak Ibu. Saya syuting semuanya di 4 benua dan ada 2 album di Indonesia. Jadi ada 5 album Bapak Ibu dijadikan satu dalam USB. Jadi ada 60 lagu-lagu VCD. Ya, ada karaoke, Bapak Ibu bisa belajar. Ya, apalagi sekarang ini banyak jalan tol yang panjang-panjang membosankan. Ya, jangan mikir pikiran kita ngelamun, putar lagu video, bernyanyilah bersama-sama dengan saya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu senang bisa berhubungan di nomor handphone dan call kami, dan kami akan mengirimkan Bapak Ibu semuanya. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk ibadah kita. Ya, saya harap kita duduk tenang, diam, dan mulai memfokuskan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami berjumpa lagi dengan jemaat, dengan keluarga, dengan teman-teman grup, dengan siapa saja yang sempat melihat video ini. Dan kiranya Tuhan, kami boleh mengalami kasih dan kemurahan, boleh mengalami shalom yang daripadamu, sukacita, damai sejahtera, ya, dari segala ketakutan, kebingungan COVID-19, dari masalah bisnis, keuangan dan sebagainya. Firman-Mu membawa damai, Firman-Mu membawa kesejukan, Firman-Mu membawa ketenangan, Firman-Mu membuat kami menyadari betapa perlunya kami bersandar kepada Engkau, betapa perlunya kami berharap kepada Engkau, betapa perlunya kami bergantung kepada Engkau, karena memang hanya Engkau lah gunung batu kami yang teguh, kubu pertahanan kota kami, benteng perlindungan yang teguh bagi kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebelum kami akan membaca firman Tuhan, menikmati firman dan puji-pujian yang Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, hamba boleh menjadi speaker bagi Engkau. Apa yang Engkau mau sampaikan, isi hati-Mu berkuasa atas hamba sepenuhnya saat ini, dan biarnya Injil ini boleh tersebar sampai ke seluruh dunia, ya, seperti yang Kau kehendaki. Baru tibalah kesudahan. Terima kasih Roh Kudus, berbicara kepada kami, mengurapi hamba dan mengurapi jemaat semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan menikmati firman Tuhan. Pada saat ini saya tidak berkhotbah, ya, karena kalau berkhotbah itu menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya mau, itu berkhotbah. Tetapi kalau menyampaikan message Bapak Ibu, itu apa yang Tuhan mau, yang saya ingin sampaikan. Dan bagi saya message ini hal yang sangat penting, yang lebih penting daripada sekedar saya dengar khotbah daripada orang. Karena message itu pure murni, ya, daripada surgawi untuk kita terima pada saat ini, ya, dalam menghadapi situasi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, oke, tidak memperpanjang waktu, mari kita buka saja Alkitab kita di dalam satu ayat Yeskel 21 ayat yang ke-9. Ya, Yeskel 21 ini di mana ya Tuhan bernubuat kepada bangsa Israel, ya, umat pilihannya, dan saya percaya saudara dan saya juga ya umat pilihan, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya apa yang Tuhan sampaikan message ini kepada bangsa Israel atau teguran ini biarlah juga menjadi nasihat teguran bagi saudara dan saya juga. Oke, Yeskel 21 ayat ke-9 dikatakan, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah. Ini
Ya, hai anak manusia, ya bernubuatlah, sampaikan message daripada Tuhan dan katakanlah, apa itu? Beginilah firman Tuhan, pedang, kata seru, kedua kali pedang, yang sudah diasah dan juga digosok, yang sudah diasah dan sudah digosok. Untuk apa, saudaraku? Kalau kita pegang parang, pisau, digosok itu apa? Pasti untuk memotong, karena kita akan segera memakai alat itu untuk memotong, untuk berbuat sesuatu gitu, saudara. Nah, kita melihat bahwa pedang sini berbicara mengenai itu, penderitaan. Namanya dipotong, digorok, saudara. Ada yang menderita, ada yang mati, pedang juga berbicara masalah bencana, hal-hal yang buruk akan terjadi, bahkan sudah terjadi. Dan yang bagian ketiga adalah masa-masa sukar, atau yang disebut masa ekstrim. Ekstrim artinya itu yang mendadak sewaktu-waktu, kita tidak tahu, suddenly tiba-tiba tidak ada hujan angin, banjir, tidak ada hujan angin, hujan, itu ekstrim, hal yang ekstrim. Oke, ada 3 hal Bapak Ibu tentang berbicara tentang pedang. Sekali lagi Bapak Ibu, ini message. Jadi saya hanya menyampaikan message, bukan saya berkhotbah. Dan Bapak Ibu silakan mendengar baik-baik. Kalau ini nasihati, terimalah. Bagi itu teguran, terimalah. Apa saja kita harus terima dengan lapang dada. Dan kalau itu menegur kita katakan saja, ampuni aku, tolonglah aku, jamalah aku, basuhlah aku, dan bebaskanlah aku. Amin. Yang pertama dikatakan pedang, yang pertama berbicara tentang kemurkaan Tuhan. Mari kita lihat saja ayatnya itu, Mazmur 144 ayat yang ke-11. Mazmur 144 ayat ke-11 dikatakan, bebaskanlah aku dari pedang celaka. Nah ini, pedang kemukaan, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing. Tangan orang asing itu orang asing itu maksudnya apa? Yang mulutnya mengucapkan tipu. Nah ini orang asing, saudara. Kalau orang air tawar itu tidak ada tipu. Air asing itu air yang mengucapkan hal yang tipu, mengucapkan tipu. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Nah ini, padahal yang disebut tangan kanan itu adalah orang kepercayaan. Tangan kanan itu pasti harus berbuat sesuatu yang benar dan baik. Ucapan juga ucapan yang baik, yang enak dan sedap didengar, Tetapi dikatakan di sini, dikatakan tangan kanan yang dusta. Wow, haleluya. Apa itu dusta atau berdusta? Berdusta artinya berdusta artinya itu berkata yang tidak benar. Berkata yang bohong atau berbohong, itu berdusta, Bapak Ibu sekalian. Yang disebut murka Tuhan atau Tuhan murka, itu artinya Tuhan marah sekali, Tuhan geram sekali dengan orang yang tidak benar, dengan orang yang berbohong, orang berdusta. Tuhan gusar, orang timur bilang Tuhan itu naik darah, darahnya naik, panas hatinya, saudara-saudara. Karena ketika Tuhan melihat orang itu berdusta atau orang itu berbohong, Tuhan jadi murka, oleh ucapan-ucapan yang tidak benar, dusta dan bohong itu. Bapak Ibu, tahu beberapa tahun yang lalu ada beberapa hamba Tuhan berdoa, Bapak Ibu berdoa, dikatakan wow, mereka melihat bahwa benar-benar Tuhan itu seperti murka, melihat orang-orang Kristen yang ada di dunia ini, atau melihat orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka dikatakan tidak mentaati menurut firman Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan itu murka kepada mereka. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Tuhan perintahkan pada pendua sampaikan pesan-pesan penglihatan atau message daripada Tuhan ini, supaya umat Tuhan cooling down, supaya anak-anak Tuhan itu kembali masuk di dalam menara doa, masuk mencari wajah Tuhan. Untuk apa? Memohon belas kasihan, memohon kemurahan anugerah, supaya murka Tuhan itu tidak sampai kepada kita, atau murka Tuhan itu tidak terus menerus berlangsung, tapi akan segera berakhir, Bapak Ibu.
Coba kita lihat di dalam firman Tuhan berbicara tentang keadaan manusia akhir zaman. Ya, apa keadaan manusia akhir zaman? Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu nanti baca semua ayat 6 sampai 10. Ya, kita baca ayat pertama sampai kelima. Dikatakan, ketahuilah, ya sadarlah, ya ketahuilah, ya bahwa pada hari-hari terakhir, dan kita tahu hari-hari terakhir adalah hari-hari ini, dikatakan akan datang masa yang sukar. Ini diawali akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan benar apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Wow, kesukaran demi kesukaran. Kesukaran dalam bisnis, kesukaran di dalam bekerja, kesukaran di dalam mencari jodoh, kesukaran di dalam membina rumah tangga, yang cekcok, ribut, bahkan mau bercerai dan sebagainya. Ya, kesukaran di dalam kedamaian, kesukaran dalam ketenangan. Ya, semua menjadi panik, semua menjadi orang dibuat ya ketakutan. Kenapa? Kesukaran yang sedang kita alami. Apa itu? Ayat yang kedua dikatakan manusia, ya karena manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, bukan kita yang menguasai uang, tapi uang yang menjadi tuan bagi kita. Ini yang berbahaya. Ya, mereka akan membual, ya seperti air, mata air membual-bual, yang menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ini anak-anak yang tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ketiga, ya dikatakan bahwa tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Saya nggak perlu menjelaskan, Bapak Ibu mengerti. Ya, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat mengendalikan diri, garang, Bapak Ibu, tidak bisa menahan emosi, tidak suka yang baik. Ayat keempat, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, ya berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah, ini orang Kristen Bapak Ibu, mereka menjalankan ibadah mereka, bukan orang kafir ini. Orang Kristen menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya atau sesungguhnya mereka memungkiri atau menipu diri sendiri, menipu kekuatannya mereka itu. Tuhan bilang apa? Jauhilah mereka itu. Dan selanjutnya ayat 6 sampai 10 Bapak Ibu baca. Kita melihat bahwa oleh sebab itu gereja Tuhan hari-hari ini, ya kita harus menangkap message ini. Ya, message ini berbicara masalah menangkap isi hati Tuhan. Ya, agar kita tidak kena tulah, tidak kena murka yang lebih mengerikan. Ya, bahkan ke depan Bapak Ibu, bahkan sampai akhir tahun orang banyak yang berbicara COVID-19 ini belum berakhir, bahkan mungkin masuk ke tahun baru akan muncul lagi yang virus-virus lain lagi dan sebagainya, bencana-bencana dan lain sebagainya. Ya, saya percaya mari Bapak Ibu gereja Tuhan, ya kita harus menangkap message atau isi hati Tuhan ini. Yang setuju katakan amin. Ya, siapa yang tahu isi hati kita? Ya, nggak ada orang tahu, seorang pun yang tahu isi hati kita. Ya, dalam seperti istilah yang dikatakan dalam yang laut, ya dapat diduga, tapi dalamnya hati, saudaraku. Ya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, saudaraku. Jangan, oleh sebab itu jangan kita bertopeng, Bapak Ibu, merahasiakan isi hati kita dengan cara berpura-pura baik, ya baik pun di dalam gereja maupun di luar gereja. Ya, banyak orang Kristen saudaraku hidup bertopeng, artinya itu berpura-pura. Secara lahiriah saja mereka beribadah, secara lahiriah mereka seperti datang setor muka di gereja, tetapi kelakuannya minta ampun. Ya, ucapan-ucapannya waduh seperti kebun binatang Bapak Ibu. Tangannya saudaraku, wah kalau begitu gerak menyakiti orang, mukul suami, mukul istri, anak dan sebagainya. Kakinya kemana, tendang sana tendang, pergi ke tempat-tempat yang gak baik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau kita lihat di Alkitab juga ada beberapa contoh. Salah satunya ya di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-27, Matius maksudnya 23 ayat yang ke-27, di mana Tuhan menegur keras pada ahli Taurat dan orang-orang Saduki, Bapak Ibu. Ya, siapa itu ahli Taurat dan orang Saduki? Mari kita baca Matius 23 ayat yang ke-27.
hai kamu orang-orang munafik, ya, sebab kamu sama seperti kuburan. Nah, ini orang munafik ini seperti kuburan yang dilapur dengan putih, yang sebelah luarnya memang bersih, tampaknya asik, apalagi kalau cimbeng, apalagi hari Natal, Paskah, wah semarak itu kuburan, ya, banyak lilin-lilin, makanan-makanan enak, bersih semuanya, kelihatannya bagus dari luar, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran, ya, bangkai itu, saudara. Nah, siapakah orang munafik? Orang munafik orang-orang yang berpura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya hatinya menjauh. Ya, pelayan, wah setia, tugas gereja setia, ya, tetapi ya hatinya itu tidak benar-benar melayani Tuhan. Hatinya itu tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu orang munafik. Orang munafik adalah orang yang suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya, itu yang biasa di istilahnya itu, ya, bermuka dua, ya, seperti pedang bermuka dua, saudaraku, ya, berdua sisi, gitu loh, bermuka dua, ya. Ya, saya pernah berjumpa dengan jemaat ini, jemaat Bapak Ibu. Ketika saya dulu dengan di GBI lama Bapak Ibu, saya bukan cabang, kemudian saya jadi koordinatornya. Jadi semuanya gereja ini diatur oleh pusat. Jadi kita kayak koordinator, melihat, memperhatikan, dan semuanya kegiatan diatur oleh pusat. Nah, ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, bagi saya sayang, ya, kalau waktu itu ya tidak dimaksimal Bapak Ibu. Dan kebetulan saya berjumpa dengan senior pastornya, saya katakan bahwa saya ini ya ingin interpretasi, ya, tentang pujian dan penyembahan, di mana dulu di Betani saya dapat selama 15 tahun. Saya ingin mentertasikan, ya, di gereja-gereja teman-teman pelayanan Tuhan. Oh, akhirnya dia setuju, go ahead, didoakan. Jadi saya keliling Bapak Ibu. Jadi sebulan sekali hanya ada di tempat, ya, minggu kedua sampai keempat itu sudah pergi ke sana belang-belang Buana. Makanya itu banyak video-video saya syuting sambil menyelam minum air, sambil pelayanan saya syuting di, ya, negara-negara itu Bapak Ibu. Nah, dan banyak yang mulai jemaat berkata, wah pendeta kok nggak stay di tempat, kok keluyuran aja, nggak perhatikan domba-dombanya Bapak Ibu. Oke, satu kali Bapak Ibu, setelah saya dipanggil Tuhan untuk mengembalakan jemaat, ya, dan karena saya merasa saya ini gembala, kemudian akhirnya saya lebih banyak stay di tempat, ya, paling 1 bulan sekali saya pergi, ya, pelayanan, ya, refreshing sekali, 1 bulan sekali, ya, keluar lagi ucapan-ucapan mereka. Wah, sekarang Pak Pendeta Robert, ya, sudah nggak pergi-pergi lagi pelayanan, pasti nggak ada undangan pelayanan. Ya. Aduh Bapak Ibu, ya, capek deh, ya, kalau kita dengar berita ini dan berurusan dengan orang-orang munafik itu kayak begitu, ya. Di depan kita itu seperti kucing, ya, wah, ya, muter-muter kaki dekat, tapi di belakang mengeong dia, ya. Itu orang apa? Munafik, ya. Ya, jangan seperti orang munafik, supaya Tuhan tidak murka kepada Anda, supaya Tuhan tidak murka kepada kita. Amin. Ya, jangan jadi orang munafik. Oke, mari kita melihat bahwa isi hati Tuhan itu, ya, seperti apa sih? Saya jawabannya simpel sekali. Isi hati Tuhan itu adalah firman Allah. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui isi hati Tuhan, ya, baca firman Tuhan, ya. Oh, kita tahu, oh, ini isi hati Tuhan, ini keinginan, kemauan, ya, ini yang dia tidak mau, ini yang dia sukai, ini yang dia tidak suka. Itu isi hati Tuhan. Ya, jadi jawabannya adalah firman Tuhan. Ya. Ya, tetapi saya melihat ketika ya di kota-kota besar ini banyak sekali jemaat-jemaat yang suka dengan pendeta, hamba Tuhan yang suka bernubuat. Saudaraku, artinya kemana saja dia pergi, hamba Tuhan selalu diikuti, datang. Saudaraku, datang bukan untuk dengar khotbah, tapi dengar nubuatan apa buat saya hari ini, nubuatan apa buat saya besok hari, saudara. Nah, saya ingin beritahukan Bapak Ibu, ya, kita datang ke gereja beribadah melayani, ya, untuk mendengar atau beribadah
daripada untuk mendengar isi hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan itu pasti melalui khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan nubuatan yang paling komplit dan tidak ada lagi yang paling terkomplit, ya bacalah firman Tuhan dalam Kejadian sampai Wahyu. Karena semua hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan pesan Tuhan itu tidak keluar daripada firman Allah. Kalau mereka keluar, bukan firman Allah, ya. Jadi sekali lagi kita harus mengerti, ya kita harus belajar firman Tuhan. Ya, bagaimana cara supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan secara komplit? Tidak ada cara lain, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan kita. Kita harus membangun relasi ya dengan Roh Kudus. Kita harus membangun keintiman dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, bergaul dengan Roh Kudus ya. Ya, karena bagaimana mungkin Bapak kita bisa mengerti firman Tuhan jika kita tidak bergaul dengan Roh Kudus? Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa mengerti firman Tuhan jika kita tidak merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Ya, karena kita melihat bahwa yang Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4, atau Yesus berkata, tinggallah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu supaya kamu berbuah. Ya, berbuah di sini Bapak Ibu ya bukan artinya berbuah di sini artinya supaya kita mengenal ya siapa Tuhan kita. Kita mengenal isi hatinya Tuhan kita, itu berbuah. Ya, kalau kita mengenal isi hati dan tahu isi hati kita, maka perkataan kita adalah perkataan ya dari buah yang kita yang tahu itu. Dari perkataan kita, perbuatan kita dari buah yang kita mengenal itu. Amin. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya COVID-19 ini pemerintah menganjurkan Bapak Ibu supaya kita stay di tempat. Nah, ini adalah waktu dan kesempatan yang paling tepat sekali supaya kita bisa mengetahui isi hati Tuhan, atau dengan kata itu supaya kita tidak mendatangkan murka Tuhan, supaya murka Tuhan semakin surut, supaya penderitaan kita akan berhenti, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, yuk kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekali lagi saya menghimbau ya admin daripada gemar gerakan membaca firman Tuhan. Ya, aktifkan kembali, ayo telepon teman-teman yang tanya sudah baca firman, apa yang kau dapat dan sebagainya. Karena ini penting sekali ya, kalau kita mengetahui isi hati Tuhan, saya percaya hidup kita pasti akan beda, tidak akan sama seperti waktu yang lalu lagi. Seperti lagu ini berkata, Tuhan, inilah rinduanku, selalu dekat kepadamu, mengenal kehendakmu di dalam kehidupanku. Tuhan, inilah rinduanku, berada dalam hadirat
sekali lagi Bapak Ibu, ya pedang yang pertama adalah pedang murka Tuhan. Bagaimana supaya membuat murka Tuhan menjadi surut? Ya, tidak ada cara lain. Ya, belajarlah isi hati Tuhan. Kenallah isi hati Tuhan. Ya, milikilah isi hati Tuhan. Ya, dengan cara apa Bapak Ibu? Jadilah hubungan, relasi, ya, worship dengan Dia, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, pedang yang kedua berbicara masalah ya keruntuhan. Ya, berbicara masalah keruntuhan. Keruntuhan ini akan terjadi dalam banyak hal Bapak Ibu. Yang pertama ya keruntuhan dalam ekonomi, keruntuhan di dalam moral, keruntuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan banyak jemaat yang imannya mulai runtuh atau suam-suam kuku Bapak Ibu, ya oleh sampai disebabkan oleh karena pedang yang membuat kita menjadi runtuh. Dikatakan ya ciri-cirinya ya malas pergi ke gereja, ya malas Bapak Ibu baca firman Tuhan, ya malas berdoa, ya apalagi disuruh doa puasa, ya malas melayani Tuhan, ya dan terutama malas ya yang satu ini saudaraku, mencari jiwa. Ini adalah amanat agung Bapak Ibu. Yesus naik ke surga, cuma hanya ada satu pesan aja buat saudara dan saya. Sampai hari ini atau selama kita masih hidup, pesan ini akan terus berlangsung bagi saudara dan saya. Amanat agung adalah mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu dulu ya, kalau saya gambarkan, iblis paling takut masuk ke gereja. Tetapi sekarang dia punya cara, dia punya trik saudaraku, ya untuk ternyata dia bisa masuk ke gereja melalui apa? Melalui handphone Bapak Ibu, ya melalui handphone. Wah, chatting-chattingan, lagi ibadah chatting-chattingan, lagi dengan firman Tuhan Bapak Ibu, ya nonton video, ya baca kirim message dan sebagainya. Ini adalah trik-trik daripada iblis Bapak Ibu, supaya akhirnya kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak bisa mengalami isi hatinya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tetapi wah kelihatannya pelayanan, ya wah asyar, diaken, duduk depan lagi. Saya pernah Bapak Ibu waktu di gereja lama, waktu di Petani dulu, pas saya nggak duga saya duduk di samping panggung atau di belakang. Nah, di samping maksudnya ada seorang ibu, ya diaken Bapak Ibu, diakones lah, ya diaken laki, diakones. Ya dia juga duduk, tapi ketika mulai firman, pujian dinaikkan, dia nyanyi, ya mulai dengan khotbah dia nyanyikan apa? Yang dia pegang itu handphone tuh. Sibuk jempolan ini kiri kanan, jalan kiri jalan terus begitu. Tetapi begitu ada altar call Bapak Ibu, wah orang-orang jemaat baru maju, tiba-tiba handphone ditaruh, dia mulai nampani orang yang jatuh, orang yang rebah, wah mulai doakan orang. Wih, ini membuat Tuhan itu, membuat Tuhan murka Bapak Ibu, bukan marah lagi, murka Bapak Ibu. Ya, jadi secara lahiriah sejak kelihatan melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya dia memungkiri, yang disebut dia menipu diri sendirinya. Ya, sebab yang dia cari saudara itu pelayanannya, bukan melayani Tuhan yang dia cari, tapi pelayanannya saudara. Wah, ini yang paling berbahaya. Ini yang akan bisa mendatangkan murka Tuhan Bapak Ibu. Ya, dengar firman Tuhan, ada orang dengar firman Tuhan tidak meresponinya, dengar firman Tuhan, apalagi firman Tuhan yang menegur, wah dia anggap ini, wah pasti pendeta ini tahu keadaan saya, pasti makanya dari mimbar saya disikat, saya ditegur. Wow, itu sangat tidak berkenan Bapak Ibu sekalian. Ya justru kalau kita ditegur, kalau kita dinasihati, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau saat ini engkau sedang ditegur atau dinasihati oleh firman Tuhan, terima dan dengan lapang dada katakan, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tetapi ada banyak orang yang menolak. Mereka suka dengan khotbah-khotbah Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik, membawa aku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ini yang khotbah yang saya mau. Khotbah yang berbicara kewe-kewe aja, kelimpahan berkat-berkat kebaikan kemuliaan. Jangan yang tegur-tegur, jangan yang marah-marah, jangan yang
nasihati Bapak. Inilah yang menunjukkan Tuhan itu menjadi murka kepada orang-orang demikian, saudaraku. Menjadi murka, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita harus percaya, kita harus punya iman kerohanian yang jangan sampai rapuh, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari bangkit, Bapak Ibu. Percaya kepada firman Tuhan, mari bangkit dengan berfondasikan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo ke gereja, jangan telat-telat. Ayo renungkan firman Tuhan, jangan baca. Karena orang yang baca belum tentu merenungkan, tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan pasti dia membaca, betul nggak? Ayo doa, ayo berdoa, jangan doa. Doa hanya sebuah laporan memberitahukan saya punya masalah, tapi Tuhan mau kita berdoa. Memang Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, tetapi tujuannya supaya kita berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi, berhubungan, berrelasi, berintim dengan Dia. Supaya kita bisa mendapat isi hatinya Tuhan, message-nya Tuhan apa buat saudara dan saya, supaya kita tidak mati di dalam kesia-siaan, supaya kemurkaan Tuhan itu tidak menimpa kepada kita, tetapi Tuhan akan berhenti dengan murka oleh karena kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah pelita supaya bisa menerangi di sekitar yang kegelapan. Jadilah garam yang bisa mengasinkan orang-orang yang tawar. Jadilah bau-bau yang harum yang bisa membuat orang jadi lega kembali. Jadilah surat Kristus yang terbuka, sehingga ketika mereka membacanya, mereka melihat Kristus di dalam kehidupan dia. Setuju katakan amin. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Supaya pedang saudaraku yang berbicara masalah keruntuhan itu tidak menimpa kepada kita. Ayo mari Bapak Ibu, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, pedang itu berbicara masalah musim yang ekstrim. Wow. Musim yang ekstrim. Kalau tahun-tahun sekarang ini disebut musim ekstrim, Bapak Ibu. Musim ekstrim artinya itu musim yang berlebihan. Musim yang sangat drastis atau drastis itu artinya kelewat batas, saudara. Tidak sebatas wajarnya, sudah melebihi batasnya, sudah melampaui. Drastis artinya udah keterlaluan, Bapak Ibu. Atau radikal, Bapak Ibu. Di mana kita boleh melihat bencana-bencana di mana-mana. Bukan musim panas tetapi kemarau panjang, sehingga tanaman-tanamannya, petani-petani banyak kesusahan karena banyak yang mati, Bapak Ibu. Bukan musim dingin tetapi terjadi musim hujan yang begitu lebat, banjir di mana-mana, Bapak Ibu. Di Australia, Bapak Ibu, terjadi badai yang luar biasa, padang gurunnya itu hutan-hutan terbakar sebagainya. Dan hari ini di USA, khususnya di California, Bapak Ibu, masih terus terjadi kebakaran. Banjir, kebakaran yang begitu hebat terjadi, sampai rumah-rumah juga pada terbakar semuanya.
ya di Cina sendiri, wah, ya terjadi badai banjir yang mengerikan sekali, sehingga banyak rumah-rumah yang hanyut, banyak orang-orang yang mati. Dan di Indonesia sendiri bencana apa yang tidak ada semua Bapak Ibu. Yang orang yang terjadi bencana tsunami dari laut, wah pada kabur semua, lari ke gunung. Ya sampai di gunung batuk lagi meletus, turun lagi, nggak tahu mau lari di mana lagi saudaraku. Wah di mana-mana sedang bencana, sedang terjadi ekstrim Bapak Ibu. Kenapa? Karena pedang Tuhan, karena kemurkaannya Tuhan. Ya musim ekstrim ini saudaraku, ya kita juga harus bersikap ekstrim. Ya, untuk menghadapi musim ekstrim kita harus bersikap ekstrim. Ya, atau dikatakan seperti khotbah saya yang lalu, untuk menghadapi krisis kita harus eksis. Ya, atau dengan kata lain kita harus eksis di tengah krisis. Jadi bukan krisis membuat kita menjadi loyo, yang membuat kita jadi lemas, putus asa, nasib, ya takdir, tidak. Kita harus melawan yang ekstrim itu, atau krisis ini atau ekstrim ini kita harus melawan dengan sikap yang ekstrim pula. Ya, ekstrim dalam hal apa? Dalam praise and worship, praise and worship. Iya, tambahkan lagi Bapak Ibu, kalau sudah biasa kita nyanyi, lebih banyak lagi nyanyi yang lagu peperangan, nyanyi lagi nyanyian kemenangan, nyanyikan untuk melawan hal-hal yang ekstrim, hal-hal nyanyi-nyanyian lagu-lagu yang melawan ketakutan, yang melawan penyakit, yang melawan hal-hal yang buruk yang terjadi. Itu artinya ya kita bersikap ekstrim Bapak Ibu. Ya waktu kita juga berdoa tidak seperti doa kayak orang nggak tahu, duduk miring, doa kayak orang nggak punya pengharapan, saudara. Tapi mari kita berdoa ya seperti orang Korea. Wow, saya senang sekali waktu pergi di Korea, di Tavicho di sana. Waduh, ya waktu nyembah saudara WL nggak perlu ayo waktu nyembah nyanyi lebih keras lebih kencang, wah begitu mari kita nyembah, wah kayak tawon saudara. Saya ngelihat tangannya begini, kepalanya goyang semua. Ya dibiarin saja, tinggal begitu yang ngicau naik saudaraku, ada bel kling gitu langsung wah ya ini dia bilang ya doa ya yang ekstrim atau menyembah yang ekstrim itu kayak begitu. Mari Bapak Ibu ya di dalam hal-hal menghadapi hal-hal yang ekstrim, mari kita juga bersifat ekstrim. Amin. Ya, memuji Tuhan bukan hanya segera di bibir lip service, tapi pujilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Berdoa kepada Tuhan dengan bersikap ya mengambil posisi menjadi prajurit Allah. Kita berperang ya melawan hal-hal yang buruk itu. Ya, ekstrim di dalam membaca firman Tuhan. Ya, kalau dulu satu pasal mungkin 2 pasal. Kalau dulu baca hanya sekedar baca, tapi kita sekarang baca sampai kita mengerti. Itu ekstrim Bapak Ibu. Ya ekstrim kita mendeklarasikan firman Tuhan, mengatakan perkataan-perkataan profetik tentang firman Tuhan. Ya, aku patahkan segala COVID-19 itu saudaraku. Ya, aku akan diperkaya, aku menjadi orang sukses dan berhasil. Gerejaku dipenuhi dengan jiwa-jiwa, gerejaku akan menjadi mercusuar, menjadi berkat. Itu memperkatakan perkataan yang ekstrim Bapak Ibu. Ya, mendeklarasikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, ya kalau yang lagi mau bercerai, Bapak Ibu, ini kok dari beberapa minggu ini ngomong tentang orang yang lagi ribut dalam orang mau bercerai. Ya, kalau sedang mengalami ini, jangan terus ya bertengkar, jangan izinkan iblis menguasai kita, memakai kita. Ya, maka dia akan ngipas Bapak Ibu, membuat kita akan semakin menjauh sampai akhirnya benar-benar bercerai, karena memang itu tujuannya. Tetapi saya beritakan, ya deklarasikan firman Tuhan, katakan, hai iblis, ya apapun juga kau lakukan, apapun juga kesalahan saya dengan suami dan istri, Alkitab berkata hanya maut yang bisa memisahkan kita. Dalam nama Yesus, segala kesalahan aku tolak. Amin. Datangi suami atau datangi istri, katakan maaf saya, udah pasti, ampuni saya, oke lah saya yang salah, ayo mari kita doa. Saya doa, ampuni saya, berkati dia, kemudian pasti akan jadi pulih langsung. Ya, jangan izinkan berlalu-lalu, jangan pakai alasan, wah
memang dia memang begini, dia memang begitu, orang yang keras kepala, orang yang suka menyimpan hal-hal yang buruk, orang yang suka berbuat, aduh, sudah itu karya-karya iblis Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengar, deklarasikan firman Tuhan, pakai firman Tuhan, karena yang menyusahkan kita, yang membuat memisahkan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Tuhan datang membawa damai, membawa sukacita. Saat ini engkau merasa damai, sukacita? Kalau tidak, berarti engkau sedang menjadi antek-anteknya iblis. Kau sedang dipakai oleh iblis. Tolak itu dalam nama Yesus. Deklarasikan firman Tuhan. Ekstrim di dalam mencari jiwa-jiwa. Marketplace, kita adalah orang-orang di sekitar kita, teman kita di kantor dan sebagainya. Itulah jiwa-jiwa yang kita perlu selamatkan. Doakan dia, paling tidak awalnya ini doa, sebutkan namanya. Doa, saya percaya setelah kita doa pasti Tuhan akan mempertemukan. Dan saat Tuhan mempertemukan, kita mulai berbicara tentang kasih, tentang sukacita pertolongan Tuhan, dan saya percaya dia akan mengikuti engkau. Amin. Ekstrim, ketika Tuhan berbicara langsung kita mempraktekkan firman Tuhan. Jangan Tuhan berbicara kita tetapi kita diam saja, kita harus ekstrim. Apa yang Tuhan bicara langsung kita perbuat. Kalau Tuhan mengatakan cari jiwa, jangan tunda-tunda lagi. Yang setuju katakan amin. Angin segar buat anak-anak Tuhan selama kita berjerih lelah demi kerajaan Allah. Saudara-saudara, Tuhan berkata, penderitaan yang kita alami tidak akan berkepanjangan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, saya percaya mahkota sudah tersedia bagi kita. Yang setuju katakan amin. Jangan masuk kerajaan surga dengan kepala yang gundul seperti tuyul. Masuklah dengan mahkota Allah, pasti akan lebih laki, lebih ganteng, yang cewek akan lebih cakep. Setuju katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika meterai pedang ini berbahaya, sebab itu apa yang harus kita lakukan? Proses dari tahun ke tahun, dan terus jangan sampai ini terus berkesinambungan dan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Jika kita marah, kebencian, kepahitan ada kita, namun cepat mari kita selesaikan supaya jangan murka Allah menimpa kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ini saatnya atau glorious time Bapak Ibu bagi semua anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita terlewatkan kairos yang super ini, saudaraku, yaitu adalah anugerah pengampunan, belas kasihan, kemurahan Tuhan. Ini glorious time waktu kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan membuat Tuhan menjadi murka supaya tidak hal yang lebih buruk lagi akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari Bapak Ibu kita memakai waktu yang Tuhan berikan ini. Mari kita bereskan masalah-masalah hubungan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu yang kita harus lakukan. Yang pertama, supaya murka Tuhan itu tidak menimpa kita. Yang pertama, jangan bertopeng atau berpura-pura seperti orang munafik, bermain-main dengan kekristenan di hadapan Tuhan. Secara lahir dia saja kita ibadat, tapi sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus menjadi jemaat yang bermoral, yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Jangan percaya kepada nasib, jangan percaya kepada takdir, tapi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah jemaat yang ekstrim, artinya mengejar hadirat Tuhan, mengejar meningkatkan praise and worship kita kepada Tuhan, mengejar meningkatkan di dalam membaca firman Tuhan, mengejar meningkatkan di dalam kita memberikan diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan memakai dengan lebih dahsyat lagi bagi kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya punya lagu yang sangat luar biasa, Rumah Persembahan. Di atas mesbahmu ku taruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu. Di atas mesbah
persembahanmu. Aku rindu semua bangsa mengenal namamu. Jadikan ku rumah persembahanmu. Sekali lagi. Di atas mezbamu ku taruh hidupku. Ku taruh hidupku untuk nyatakan kemuliaanmu. Nyatakan kemuliaan bagi generasi kedua. Jadikan ku rumah persembahanmu. Jadikan ku rumah persembahanmu. Rindu semua bangsa, ku rindu semua bangsa mengenal namamu. Jadikan ku rumah persembahan. Jadikan ku rumah persembahanmu. Jadikan ku rumah persembahanmu. Ku rindu semua bangsa mengenal namamu. Jadikan ku rumah persembahanmu. Apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu hari-hari ini? Apa yang menjadi cita-cita yang diinginkan Bapak Ibu? Atau bagaimana supaya kita bisa terhindar dari murka Allah? Jangan bermain-main Bapak Ibu, ya, khususnya dengan COVID-19. Ya, ada berapa banyak dokter, perawat, suster, bidan yang mati Bapak Ibu karena COVID. Apalagi kita sebagai orang biasa. Jangan bermain, kalau hal-hal yang buruk sedang terjadi atau ekstrim yang sedang terjadi, mari kita juga mau berlaku ekstrim, saudara. Jangan berpura-pura lagi dengan kekristenan. Jangan secara lahiriah saja kita beribadah, tetapi kita harus sungguh-sungguh beribadah. Dengar firman Tuhan baik-baik, melayani dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan dan pekerjaan, mari kita lakukan. Bapak Ibu, paling tidak saudara bisa mendoakan bagi pembangunan gereja kita yang sedang membangun ini. Visinya sudah selesai Bapak Ibu, tinggal finishingnya. Bantu dukung dalam doa. Kalau punya dana, we welcome. Silakan doakan agar duitnya tersedia supaya semuanya bisa berlangsung dan kita bisa beribadah bersama-sama. Jadilah jemaat yang bermoral, beriman, dan sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Milikilah isi hatinya Tuhan, dan kita mengerti firman Tuhan. Itulah sikap-sikap ekstrim kita, ekstrim di dalam mencari hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah sedang mengatakan stay di tempat, Jakarta dan terjadi lagi PSBB lagi Bapak Ibu. Ini waktunya, waktu yang paling tepat sekali. Kita tidak bisa kemana-mana daripada ngelamun lihat tembok, daripada nonton film seri terus, daripada chattingan terus. Yuk masuk buat menara doa, berdoa di sana, mencari wajah Tuhan, berdoa bagi murka Tuhan agar Tuhan jadi surut kepada kita sekalian. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya kalau kita melakukan seperti bangsa Israel, akhirnya Tuhan memulihkan mereka. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan juga kepada kita pada saat ini. Mari kita katakan sekali lagi. Jadikan ku rumah persembahan. Jadikan ku rumah persembahanmu. Ku rindu semua bangsa mengenal namamu. Jadikan ku rumah persembahan. Apa kerinduanmu? Ku rindu semua bangsa mengenal
minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Kalau Tuhan sedang menegur kita, katakan ampuni aku. Tuhan sedang meluruskan jalan yang bengkok, mari kita ikuti saja. Kalau Tuhan sedang berbicara apa saja yang buruk-buruk, mari kita minta ampun, jangan kita anggap remeh, supaya murka Tuhan tidak akan terus berlangsung, tapi kita malah mendapatkan anugerah yang glorious time, kemurahan, anugerah, belas kasihan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami banyak berbuat yang salah. Ya Tuhan, kami secara lahiriah beribadah, tapi sesungguhnya kami menipu diri sendiri. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kami tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami berlaku seperti orang bodoh. Kami mau ekstrim Tuhan di dalam mencari hadirat-Mu. Kami mau ekstrim Tuhan di dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau ekstrim di dalam membaca firman Tuhan. Kami mau ekstrim di dalam mendeklarasikan firman-firman, perkataan profetik Tuhan. Kami mau ekstrim Tuhan di dalam mencari jiwa-jiwa Tuhan, untuk dibawa kepada kerajaan surga sebelum Engkau datang yang kedua kali ini. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya turunlah pengampunan, anugerah, dan belas kasihan yang daripada-Mu bagi jemaat kami semuanya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan daripada-Mu. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu turun atas kami Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami semuanya, sehingga kami dipulihkan Tuhan. Yang bekerja kami boleh Tuhan mendapatkan penghasilan lagi. Kami yang PO, kami yang online Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami yang bekerja, omset kami kembali mulai pulih, mulai naik kembali Tuhan. Karena hidup kami bergantung kepada Engkau, tidak bergantung kepada situasi. Kalau murka-Mu Engkau angkat dari kami Tuhan, kami percaya anugerah akan datang, malaikat akan datang melayani kami dan membuat kami diberkati, dipelihara, dijaga, membuat kami menjadi sukses senantiasa. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mari jemaat semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, inilah message yang Tuhan ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu semuanya. Kiranya Bapak Ibu bisa menerima message ini dengan lapang dada dan sungguh-sungguh menyadari bahwa murka Tuhan itu tidak akan berlama-lama dalam kehidupan kita. Hal yang buruk tidak akan berlama-lama, karena Tuhan tidak menghendaki kita menderita, susah, miskin, melarat, dan hidup dalam kesia-siaan. Tuhan menghendaki kita diberkati di bumi terus masuk surga. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa, jangan lupa Bapak Ibu, kita akan tetap beribadah lagi pada minggu yang akan datang. Berjumpa kembali jam 5 sore di tempat yang sama. Bapak Ibu, bawalah persembahan kita kepada Tuhan supaya ada persediaan operasional gerejanya boleh berlangsung terus Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, Tuhan yang berjanji adalah setia. Kalau kita taat, Tuhan akan lebih taat. Kalau kita setia, Tuhan akan setia. Yang sudah katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan nyanyian Yabes 1 Tawarik 4 yang ke-10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam penuhan dan kita
boleh beribadah dan Engkau sudah boleh berbicara, menyampaikan message-Mu dan isi hati-Mu. Dan kiranya jemaat-Mu boleh terima ya message-Mu pada saat ini, dan mereka boleh merenungkan dan mempraktekkan ya firman-Mu. Maka hamba percaya Tuhan, murka-Mu akan segera surut dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu aku mengangkat tangan dan memberkati kiranya eulogia, tangan-Mu yang berkuasa menjaga, melindungi, memelihara, mencukupi segala keperluan. Ya, bahkan doa Yabes itu terjadilah dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.